Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Kurnia Sari yang akan melanjutkan pembahasan topik kelima dari perkuliahan ini, yaitu tentang reologi. Ini adalah sesi terakhir dari topik reologi. Pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari tentang reologi dan jenis-jenis sifat alir sediaan farmasi. Maka pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tentang metode pengujian sifat alir sediaan farmasi. Sebelum kita membahas tentang metode pengujian viskositas sediaan farmasi, perlu diingat bahwa pemilihan metode uji yang tepat sangatlah penting. Kesalahan pemilihan metode dan alat uji viskositas akan menghasilkan hasil pengukuran yang tidak valid. Itu mengapa penting untuk mengestimasi sifat alir sediaan sebelum memulai pengujian, untuk memilih metode dan alat uji yang tepat. Seperti terlihat pada diagram berikut, alat uji viskositas dipilih berdasarkan estimasi sifat alir bahan atau sediaan yang akan diuji. Pada sediaan dengan sifat alir Newtonian, kita dapat mengukur viskositasnya baik dengan menggunakan viskometer single point atau satu titik maupun dengan menggunakan viskometer multipoint. Contoh viskometer single point yang dapat digunakan untuk mengukur viskositas sediaan dengan sifat alir Newtonian adalah viskometer kapiler dan viskometer bola jatuh. Sementara itu, viskometer multipoint yang dapat digunakan misalnya viskometer cup and bob dan viskometer plate and cone. Untuk mengukur viskositas dari sediaan dengan sifat alir non-Newton, kita hanya dapat menggunakan viskometer multipoint seperti viskometer cup and bob dan viskometer plate and cone. Mengapa? Karena jika kita menggunakan viskometer single point, data viskositas yang diperoleh tidak akan valid karena viskositas sediaan non-Newton akan berubah tergantung dari kecepatan dan tekanan pengadukan yang diberikan. A little quiz. Apakah larutan tetes telinga dengan pembawa gliserol atau propilen glikol dapat diukur viskositasnya dengan menggunakan viskometer single point? Kalau teman-teman menjawab tidak bisa, karena menganggap bahwa sifat alir larutan tetes telinga tersebut adalah non-Newton, hanya karena kedua cairan tersebut adalah propilen glikol dan gliserol yang bersifat kental, maka teman-teman keliru. Larutan tetes telinga yang mengandung pembawa propilen glikol atau gliserol tidak mengandung polimer dan tidak mengandung bahan padat yang tidak larut yang terdispersi. Maka sifat alirnya Newtonian. Propilen glikol dan gliserol memang memiliki viskositas yang lebih kental daripada air, sehingga banyak yang mengira sediaan larutan dengan pembawa cairan tersebut memiliki sifat alir non-Newton. Padahal, pada suhu yang konstan, viskositas kedua cairan tersebut tidak akan berubah meski diaduk dengan berbagai kecepatan. Itu mengapa sifat alir propilen glikol dan gliserol tergolong sifat alir Newtonian. Satu pertanyaan lagi, apakah sediaan suspensi oral dapat diukur viskositasnya dengan menggunakan viskometer single point? Jawabannya adalah tidak bisa. Suspensi biasanya mengandung polimer sebagai bahan pensuspensi dan mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. Sehingga perbedaan kecepatan dan tekanan pengadukan akan menyebabkan perbedaan viskositas. Oleh karena itu, sediaan suspensi hanya bisa diukur viskositasnya dengan viskometer multipoint. Pertama-tama, kita akan membahas tentang viskometer single point. Salah satu contohnya adalah viskometer Oswald yang merupakan viskometer kapiler. Prinsip pengukurannya adalah mengukur waktu yang dibutuhkan suatu cairan untuk mengalir dari garis batas alat bagian atas ke bagian bawah. Kemudian dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan cairan pembanding untuk mengalir. Cairan pembanding yang biasa digunakan adalah air dengan densitas yang telah diketahui 1 gram per mililiter. Penghitungan kekentalan dengan viskometer kapiler Oswald dengan rumus sebagai berikut, dengan membandingkan densitas dan waktu alir cairan uji dan cairan pembanding. Viskometer single point lain yang dapat digunakan untuk menguji viskositas sediaan dengan sifat alir Newtonian adalah viskometer bola jatuh. Salah satu contohnya adalah viskometer Hopler. Dengan menggunakan viskometer bola jatuh, kita mengukur waktu yang dibutuhkan oleh bola logam untuk jatuh melalui suatu cairan, dari titik atas ke titik bawah alat tersebut.
pada suhu tertentu yang konstan. Viskositas cairan dapat dihitung dengan rumus yang seperti pada slide, dengan memperhitungkan waktu atau kecepatan bola jatuh melalui cairan tersebut, konstanta bola logam dari alat viskometer, serta nilai gravitasi spesifik dari bola logam dan cairan sampel. Viskometer Hoppler biasanya dapat digunakan untuk mengukur viskositas cairan Newtonian dari 0,5 sampai 200.000 poise. Selanjutnya, seperti sempat dibahas sebelumnya, bahwa untuk mengukur viskositas dari sediaan dengan sifat aliran Newton, kita dapat menggunakan viskometer single point karena viskositas sediaan selalu berubah tergantung dari kecepatan dan tekanan pengadukan yang diberikan. Oleh karena itu, untuk sediaan dengan sifat aliran Newton, kita hanya dapat menggunakan viskometer multipoint seperti viskometer cup and bob dan viskometer plate and cone. Viskometer cup and bob sendiri terbagi menjadi dua tipe. Ada yang pengaduk atau spindlenya diam dan cup atau cawannya berputar, dan ada sebaliknya, yang pengaduk atau spindlenya berputar, sementara cup atau cawannya diam. Contoh viskometer cup and bob di mana pengaduk atau spindlenya berputar dan cup atau cawannya diam adalah Hake Rotovisko, viskometer Stromer, dan viskometer Brookfield. Prinsip pengujian viskositas dan sifat alir sediaan farmasi dengan viskometer cup and bob, terutama viskometer Stromer, dapat dilihat pada slide berikut. Contoh kasus pengujian viskositas dan sifat alir sediaan farmasi dengan viskometer Stromer juga dapat dilihat pada slide berikut. Selain dengan viskometer cup and bob, kita juga bisa menguji viskositas dan sifat alir sediaan non-Newton dengan viskometer cone and plate. Keunggulan viskometer cone and plate dibandingkan viskometer cup and bob adalah karena viskometer cone and plate hanya membutuhkan lebih sedikit sampel, serta proses pengisian dan pembersihan yang lebih mudah dibanding viskometer cup and bob. Prinsip pengujian viskositas dan sifat alir sediaan farmasi dengan viskometer cup and plate dapat dilihat pada slide berikut. Contoh kasus pengujian viskositas dan sifat alir sediaan farmasi dengan viskometer cone and plate dapat dilihat pada slide berikut.
Terkait viskositas suatu bahan, kita mengenal istilah viskoelastisitas. Pengukuran viskoelastisitas didasarkan pada sifat mekanik dari bahan terkait, kekentalan cairan, dan elastisitas padatan. Viskoelastisitas dapat diukur pada sediaan farmasi seperti krim, lotion, salep, suppositoria, suspensi, dispersi koloid, bahan pensuspensi, serta pada cairan biologis seperti darah, sputum, atau mukus. Demikianlah perkuliahan kali ini. Ini merupakan sesi terakhir dari topik reologi. Setelah mengikuti 3 sesi topik reologi ini, mahasiswa diharapkan sudah mampu menganalisis informasi dan data terkait reologi, serta mampu menetapkan sifat reologi sediaan farmasi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan topik 5 sesi 3 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.